Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar matematika bilangan bulat. Pertama-tama kita perlu mengenal apa itu bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terbentuk dari angka-angka. Ya, baik itu bilangan bulat positif ataupun bilangan bulat negatif. Ya, bilangan bulat positif itu seperti apa? Bilangan yang berawal dari 1 2 0 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif berawal dari negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Di dalam bilangan bulat itu terdapat dua jenis bilangan. Apa saja? Ya, mari diperhatikan. Yang pertama kita lihat bilangan 1, 2, 3, 4, 5 atau yang warna pink ini ya. Seterusnya 1, 2 ke kanan dan seterusnya ini disebut dengan bilangan asli ya. Bilangan bulat bukan? Bilangan bulat juga termasuk dalam bilangan bulat. Kemudian ada lagi bilangan yang berawal dari 0 ya, yaitu 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini disebut dengan bilangan cacah. Apa dia bagian dari bilangan bulat? Iya. Bilangan cacah diawal dari 0, bilangan asli diawali dari 1. Baik. Kita lanjutkan. Bagaimana cara menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0 ataupun kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut? Perhatikan yang ini ya. Maka bagian yang ditunjuk 15 derajat di bawah permukaan 0 ditunjuklah di bawah angka 0 ya. Di bawah angka 0. Ini juga kita tunjukkan. Kemudian di bawah angka 0 80 meter. 80 meter di bawah permukaan 0. Maka bagaimana cara menulisnya? Menulisnya adalah seperti ini. Negatif 15 dan negatif 80 meter. Itu cara penulisannya ya. Atau cara menunjukkannya dalam bentuk tulisan seperti ini. Ya, di bawah 0 maka dibaca negatif karena 0 lebih besar daripada negatif 15. Begitu juga 0 lebih besar daripada 80. Negatif 80 ya. Kita lanjut. Ternyata diperlukan bilangan bulat negatif untuk menyatakan suhu. Nah, ini ya. Di bawah 0 maupun kedalaman lautan negatif 80 meter di bawah permukaan laut. Oke, kita lanjut. Bilangan bulat dapat digambarkan pada garis bilangan seperti berikut. Kita lihat, ini sebuah garis, namanya garis bilangan. Oke, kita lihat ini bilangan 0. Sedangkan yang ke sini kira-kira bilangan apa? Nah, yang ini disebut bilangan positif. Sedangkan yang ke sebelah sini ya disebut bilangan negatif. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Ya, nih. Kurang dari 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya.
Jika ditanya negatif 3 dan negatif 4, yang lebih besar yang mana? Besar negatif 3. Tetapi berbeda dengan bagian yang positif. 2 dan 3 yang lebih besar yang mana? Besar yang 3. Semakin kanan semakin besar. Membaca dan menulis bilangan bulat. Perhatikan bagaimana cara membaca bilangan bulat berikut. Perhatikan. Ada bilangan 7, cara membacanya adalah 7. Kemudian ada 8, cara membacanya adalah 8. Ada 11, cara membacanya adalah 11. Sedangkan ini 7, ada tanda ininya, dibaca dengan negatif. Ditambah kata-kata negatif 7, negatif 8, dan negatif 11. Jelas? Oke, mudah-mudahan semua jelas ya. Lanjut, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, sekarang membandingkan. Perhatikan. Dari 0 ke 10, ya. Semakin ke kanan semakin membesar, dan semakin ke kiri semakin mengecil ya. Kita lewati dulu. Terlewat. Ya, semakin kecil. Nah, seperti ini. Karena kalau ke kanan yang pink, perhatikan dari 0 ke 10 yang besar 10. Sebaliknya karena ke kiri dari 10 menuju ke 0. Oke, kita lanjut. Perhatikan, ini garis yang sama tadi. Jika kita lihat dari negatif 6 sampai dengan 6, padahal nilainya sama-sama 6, namun ada tanda negatif yang membedakan. Semakin ke kanan bilangan semakin besar, dan kalau semakin ke kiri, lihat garis kuning, maka semakin kecil ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Pada perbandingan dua bilangan bulat digunakan tanda-tanda sebagai berikut. Kita lihat. Ini dibaca lebih dari, tanda ini ya, ini untuk perbandingan ya. Sedangkan ini dibaca kurang dari ya. Ini dibaca yang ininya lebih besar, lihat, ini tandanya. Ya, untuk membedakannya. Kalau ininya di depannya maka dibaca lebih dari, sedangkan kalau ininya kecil maka kurang dari ya. Kita lihat, dan ini adalah sama dengan. Oke, kita lihat pembacaan nilai berikut. 4, ini tadi apa? Ya, lebih dari 2 ya. Sedangkan ini kita coba 1, ini tadi apa? Kurang dari ya, kurang dari 5 ya. Kemudian negatif 2, ini tadi dibaca kurang dari negatif 6. Betul atau salah nih? Hah? Kita lihat, negatif 2 lebih dari negatif 6. Ini salah, harusnya ininya ke arah sana ya. Ya, yang ininya. Karena negatif 2 lebih besar daripada negatif 6. Selanjutnya, negatif 4 lebih kecil dari 3. Betul enggak? Oke, negatif 4 lebih kecil dari 3. Negatif 4 itu berada di sebelah kiri, sedangkan 3 berada di sebelah kanan. Dan pernyataan ini adalah benar ya. Oke, kita lanjut. Penjumlahan bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat dengan diagram panah. Sebuah bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan diagram panah pada garis bilangan yang mempunyai panjang dan arah. Panjang diagram panah menunjukkan banyaknya satuan, sedangkan arahnya menunjukkan positif atau negatif. Sekarang perhatikan bawahnya. Ya. Perhatikan tanda panah ini. Ini menunjukkan bilangan
6. Selanjutnya perhatikan yang ini menunjukkan negatif 6 atau menunjukkan bilangan negatif 6 ya. Jika ke kiri dia negatif, jika ke kanan positif. Sekarang kita lihat penjumlahan berikut. Penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang sama. Kita lihat. Hitunglah 3 tambah 2. Nah, kita mulai lihat. Ini positif ya. Positif dan positif. Kita lihat. Mulai dari 0 besar, geser 3 satuan ke kanan. Kita geser 1, 2, 3. Ditambah 2. 2 positif atau negatif? Positif, berarti melangkah ke sini. Ya. Geser 2 satuan ke kanan. Set 1, 2. Kalau dihitung 5, 3 tambah 2 adalah 5. Oke, jelas ya? Oke, jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Jelas ya? Ini menggunakan garis bilangan. Lanjut. Hitunglah negatif 4 ditambah negatif 2. Kita lihat. Negatif 4 ditambah negatif 2. Negatif ketemu positif apa kira-kira? Hah? Negatif. Ya. Oke, kita lihat. Mulai dari 0 geser satuan ke kiri. Kita lihat mana 0. Nah, ini. Kita geser ke kiri sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, maka nilainya adalah 4. Tambah diminta geser lagi. 2, geser 2 satuan ke kiri. Maka 1, 2. Oke. Maka totalnya adalah 4, negatif 4 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 6 ya. Seperti itu. Sekarang kita lihat lagi bagaimana kalau ada negatif, ada positif. Soalnya kalau tadi kan yang pertama positif, kedua negatif. Sekarang positif ketemu negatif. Kita lihat penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. Hitunglah 5 tambah negatif 2. Mulai dari 0 geser 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai sini ya. Sampai panah yang Bapak tunjukkan ini. Ya, kita lihat. Nah, kemudian dikurang. Ya, berkurang dia. Negatif positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Maka 5 kurang 2. Maka ini harus kita geser. Dari 5 ini kita ke sebelah kiri. 1, 2. Menuju ke angka 3. Ya. 5 dikurang 2. Hasilnya adalah 3. Ya. Jelas? Oke, kita lanjutkan. Ini sama seperti yang tadi, cuma bedanya negatif duluan baru positif. Negatif 4. Geser dulu ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Jatuh di negatif 4. Kemudian ditambah 3. Berarti kalau 3 itu positif, geser ke sebelah kanan. 1, 2, 3. Maka dapatlah hasilnya ya. Jelas ya? Dapat hasilnya adalah 1 atau negatif 1 ya. Jelas? Kalau dalam bahasa Indonesia kalau kita buat perhitungan seperti ini begini. Dodi pinjam uang kepada Tono 4.000. Lalu besoknya ia mengembalikan uang 3.000 rupiah. Maka berapakah
sisa uang yang harus dibayarkan oleh Dodi? Maka jawabannya adalah kurang 1.000 atau negatif 1.000. Kalau ini negatif 1. Baik. Penjumlahan tanpa menggunakan garis bilangan. Kita lihat. Ini nilainya besar. Berbeda dengan yang tadi nilainya kecil bisa menggunakan garis bilangan. Kita lihat. Bagaimana jika menjumlahkan bilangan-bilangan yang lebih besar? Mungkinkah dilakukan dengan garis bilangan? Tentu tidak. Bagaimana cara menjumlahkannya? Kita lihat. Penyelesaian 58 ditambah negatif 16. 58 tambah negatif 16 sama dengan, lihat, positif ketemu negatif jadinya negatif. Pak, bagaimana kalau positif ketemu positif? Ya positif. Bagaimana kalau negatif ketemu negatif? Ya positif. Ya? Kenapa begitu? Coba gini. Maling dikatakan maling itu benar maling. Oke? Ustadz, ini positif ya. Ustadz dikatakan ustadz, benar ustadz. Sedangkan maling dikatakan maling, benar maling. Maka positif tetap hasilnya. Nah, bagaimana kalau maling dikatakan ustadz? Positif atau negatif tuh? Nah, negatif, salah artinya kan? Bagaimana kalau sebaliknya? Ustadz dikatakan maling. Benar atau salah? Salah, maka hasilnya negatif. Oleh karena itu positif ketemu negatif hasilnya negatif. Maka bisa kita tulis 58 ditambah negatif 16 sama dengan 58 dikurang 16 ya. Dikurang 16 hasilnya 42. Kita lihat soal selanjutnya. Negatif 216 ditambah 116. Maka penyelesaiannya adalah, perhatikan, negatif 216 ditambah 116 sama dengan 116. Kita balik saja. Tambah ya, ketemu negatif. Positif ketemu negatif, maka hasilnya negatif. Lihat ini. Oke. Maka kita lihat penurunannya ke sini. 116 dikurang 216. Karena pengurangannya lebih besar, maka kita bisa tulis di sini 116 dikurang 116 dikurang lagi 100, maka sisalah negatif 100. Itu caranya. Jadi tidak bisa menggunakan ini ya, garis bilangan ya. Kalau menggunakan garis bilangan nanti kacau. Bisa jauh itu, panjang itu garis bilangannya karena sudah nilainya ratusan. Oke, kita lanjut. Penjumlahan dengan bilangan bulat negatif dapat dilakukan dengan pengurangan dari lawan bilangan tersebut. Nih. Ya. Ini maksudnya. Yang tadi, yang semulanya di sini dibalik ke sini. Ya. Oke, kita lanjut. Pengurangan bulat. Bilangan bulat maksudnya, pengurangan bilangan bulat. Untuk melakukan operasi pengurangan bilangan bulat, selain menggunakan garis bilangan bulat, kamu dapat menggunakan model kartu muatan. Kita lihat kartu muatan berikut. Ya. Yang pertama, nih, ini adalah bilangan bulat positif. Ini kartu muatan namanya. Sedangkan ini dinamakan kartu bilangan bulat negatif. Sekarang kita lihat. Ketika kartu positif berpasangan dengan kartu negatif, hasilnya adalah 0. Pasangan kartu muatan ini disebut pasangan 0. Oke, kita lanjut. Kartu muatan untuk modelkan 4 tambah negatif 4. Kita lihat. Masukkan 4 buah kartu merah yang menunjukkan positif. 1, 2, 3, 4. Kita lanjut. Langkah kedua, kemudian tambahkan 4 kartu hijau yang menunjukkan negatif. 1, 2, 3, 4. Oke. Maka kita lihat. Pasangkan kartu positif dan negatif. Kita lihat, kita pasangkan antara positif dan negatif. Set. Oke.
Kita pasangkan. Setelah dipasangkan apa yang terjadi? Positif dibayar negatif. Begitu juga sebaliknya, negatif dibayar positif ya. Oke. Ambil semua pasangan 0. 1 2 3 4. Jadi kosong 0 ya. Jadi 4 tambah negatif 4 sama dengan 0. Oke. Lanjut. Operasi hitung campuran. Nah, ini nanti yang insya Allah biasanya setiap ujian akhir ini soal seperti ini yang keluar untuk bilangan bulat ya. Jadi dia operasi hitung campuran ini yang sering keluar. Kita lihat. Berikutnya kamu akan mempelajari operasi hitung campuran antar penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat. Negatif 4 tambah 12 dikurang 5. Nah, ada 3 jenis bilangan di sini. Negatif, bilangan negatif, bilangan positif, bilangan positif. Kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama apa yang dilakukan? Negatif 4. Ke kiri atau ke kanan? Kita lihat, dia ke kiri dulu. 1, 2, 3, 4. Kemudian positif ke arah kanan dari sini sebanyak 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, sampai sininya. Dikurang lagi 5. Kalau dikurang berarti dia harus ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Maka terdapatlah 3. Jadi negatif 4 tambah 12 dikurang 5 sama dengan 3. Oke. Sekarang kita lanjut. Yang pertama 3 dikurang negatif 4 ditambah 2. Kita lihat ya. Dari sini. Kita mulai dari 0. Karena 3-nya positif kita kemana? Ke kanan. 1, 2, 3. Lalu setelah itu negatif. Negatif ketemu negatif positif. Ya. Berarti dari 3 kemana? Berterus ke sini. Kenapa? Karena negatif ketemu negatif positif. 1, 2, 3, 4. Oke? Tambah ke sini ya. Jadi total sekarang menjadi 7. Ditambah 2, positif lagi. 1, 2, maka dia berangkat ke sini dan hasilnya adalah 9. Oke? Jelas ya? Baik, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan besok-besok kita belajar yang lebih banyak lagi. Ingat, matematika itu adalah ilmu pasti. Jadi pelajaran paling mudah itu adalah matematika. Jangan takut dengan matematika ya, karena matematika itu sangat mudah apabila kita menyenanginya. Oke? Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.